aborsi secara medis ini sah-sah saja ya dok ya? Sah-sah saja. Dibunuh dengan cara keji, nanti janinnya digunting-gunting baru dikeluarkan. Biasanya dilakukan oleh dukun beranak. Halo dokter. Halo Pak. Ya, kita bersama lagi Dokter Muhammad Asari ya. Benar. Seorang dokter, kalau kami sebutnya dokter senior nih. Nah, jadi kita akan membahas satu topik yang sering ada opini di masyarakat tentang aborsi. Nah, Iya. sebenarnya aborsi ini apa sih dok? Kalau secara definisi artinya aborsi ini adalah menunda kehamilan dengan alasan tertentu. Misalnya alasan secara hukum medis maupun hukum negara. Oke, berarti menunda ya dok? Iya, Ya? menunda. Berarti ya, beda definisi nih. Iya. Karena kalau saya secara awam, saya menganggapnya aborsi adalah suatu tindakan menggugurkan janin. Nah, itu nanti. Oke. Ada lagi. Jadi, oh ini udah ketahuan, udah hamil seorang ibu ini. Tapi Ya. karena sesuatu hal, berdasarkan hukum negara, berdasarkan hukum medis, ini harus ditunda. Oke. Nah, dengan cara digugurkan. Oke, berarti kalau kita bahas masalah digugurkan, nah ini secara medis ini sah-sah saja ya dok ya? Sah-sah saja. Ada ketentuan khusus nggak dok? Jadi sebelum itu tadi, waktu diperiksa oleh dokter kesehatan ibu hamil ini, Ya. ditemukan suatu hal yang membuat bahwa bahayanya kalau diteruskan kehamilan ini. Misalnya dijumpai saat ibu hamil ini, tekanan darah ibu hamil ini meningkat di atas normal. Maka disebut dengan preeklamsi. Jadi preeklamsi ini tekanan darah sudah di atas normal, tapi belum mengalami gangguan. Oke. Udahlah dok, saya sayang anak saya. Oh, Bu, jangan Bu. Terus beberapa minggu terjadilah eklamsi dengan kehilangan kesadaran ibu sampai bisa menimbulkan kematian. Nah, jadi dari sini dokter memberi pilihan kepada suaminya. Pilih ibu atau pilih anak, Pak? Ibu, istri. Oke, ini syaratnya, begini. Kita gugurkan. Kita tunda kehamilan. Maka diabortuskan, diaborsikan dia. Oke. Maka Itu biasa kejadian di bulan berapa dok? Semester pertama? Awal udah ketahuan. Ya, trimester pertama udah ketahuan itu langsung digugurkan. Oke. Ada juga di trimester kedua, ada di akhir. Aduh, diakhiri, Pak saya dilahirkan. Kalau sudah akhir kan, Ya. dimasukkan inkubasi atau inkubator. Agar dia bisa bertahan sampai benar-benar 9 bulan 10 hari. Nah, kalau tadi dokter bahas masalah janin di inkubator, berarti kan di sesar ya, di bedah, Bedah, dikeluarin, ditaruhkan ke inkubator. Iya. Nah, itu biasanya di usia janin berapa bulan, Dok? Bisa ditaruhkan ke inkubator? jadi dia 7 bulan sudah bisa. Oke. Di usia 7 bulan. Berarti si janin ini sudah terbentuk sempurna ya, Dok? Sudah paru-parunya sudah mulai sempurna, berkembang sendiri. Maka dibantu dengan mesin. Terus satu yang belum bisa adalah ketebalan lemak tubuhnya. Maka dimasukkan ke pemanasnya tadi, inkubator tadi. Ada resiko nggak sih? Si janin ini misalnya hidup, tumbuh seperti biasa, ada nggak? Misalnya tiba-tiba karena tadi paru-parunya belum sempurna, dia menjadi kena penyakit asma, atau ada gangguan pada paru-paru lain. Pak, umumnya terganggunya adalah tumbuh kembangnya aja. Jadi berat badannya seperti itu, tebal lemaknya gitu. Oh, berarti jadi nanti si anak ini tumbuh, kemungkinan dia tidak akan pernah gemuk ya, Dok? Iya, kecil aja badannya, kemudian intelijensianya juga di bawah rata-rata gitu. Umumnya. Oke. Kalau tidak ditanganin dengan baik ya, pas di inkubator tadi ya. Namun dengan perkembangan ilmu gizi anak, Ya. semua problem itu sudah bisa diatasi kok. Nggak ada masalah lagi. Ya, karena kan ya di Indonesia sendiri kasus stunting pun masih ada Masih ya, ada. Dok ya. Nah, masih ada dan kita jumpain di kota kecil ya. Jadi kalau kita bahas masalah tadi aborsi, nah ini kan sekarang kan kita sudah sama definisinya
dari bahasa aborsi ini adalah menunda. Tidak jadi tidak lahir gitu ya. Tidak lahir ya. Nah, bukan konsepnya menggugurkan janin. Nah, kalau udah menggugurkan dengan sengaja tanpa setahu orang itu disebut abortus criminalis. Itu udah bisa ditangkap. Berarti aborsi dengan abortus adalah dua hal yang berbeda ya, Dok? Jadi ada dua jenis aborsi, abortus. Abortus sama sebenarnya. Ada aborsi atau abortus yang sengaja dilakukan dengan alasan kesehatan. Ya. Ini sesuai dengan hukum negara maupun hukum kedokteran. Ada satu lagi dilakukan tanpa izin dari hukum negara ataupun hukum kedokteran. Inilah yang sifatnya kriminal. Jadi hubungan gelap, si perempuan ini mengandung, hamil di luar nikah, maka dia malu, dia pergi ke satu tempat, maka digugurkanlah kandungannya di situ, supaya ketahuan, tangkap sama polisi. Oke, jadi itu kan digugurkan secara ilegal. Iya. Nah, jadi kan kalau sebenarnya dari pengetahuannya dokter lah, aborsi yang dilakukan secara legal dengan ilegal. Nah, ini sebenarnya melakukan proses yang sama atau seperti apa, Dok? Nah, kalau di rumah sakit atau dia dilakukan oleh ahlinya di bidang itu, ya misalnya dokter kandungan, itu pekerjaannya itu bersih, mengikuti standar kesehatan, tidak ada efek samping, paling adanya perdarahan sedikit. Nah, kalau yang dilakukan di luar itu akan menimbulkan kematian ibu biasanya. Pendarahan yang tak bisa dihentikan. Mungkin robeknya rahim, dia kuretage bahasa Prancisnya, itu tembus rahim ibu. Berdarah-darah, mati. Nah, kalau dokter dia tahu mana seberapa kuat tekanan atau seberapa kuat apanya kan. Jadi itu biasanya perdarahan tuh hampir tidak ada. Berarti kalau secara legal kemungkinan untuk miss itu sangat kecil. Biasanya dilakukan oleh dukun beranak. Paling miss tuh di kampung-kampung di mana dukun beranak, tingkat sterilisasi itu jelek sekali. Oke. Jadi sebenarnya kan, Dok, saya pernah nonton film film yang ada kaitannya dengan aborsi ya. Nah, itu di film dijelaskan di situ dimasukkan seperti gunting, habis itu nanti janinnya digunting-gunting baru dikeluarkan. Memang adakah praktek ilegal seperti itu atau hanya gimmicknya si namanya kranio kepala tomi potong. Oh, dari secara medis ada kegiatan seperti itu ya, Dok? Jadi contohnya si bayi, calon bayi ini sudah meninggal di dalam rahim ibunya. Tidak ada pergerakan, sudah terjadi pelumutan. Jadi apa? Diterangkanlah sama orang tuanya bahwa anak sudah meninggal di dalam rahim ibunya. Jadi orang tua sudah setuju dilakukan pengeluaran secara medis. Jadi kami melakukannya adalah potong bahu, kiri kanan, kraniotomi, dikempeskan kepalanya agar bisa keluar. Jadi kecil dia, dilipat gini. Nah, itu dia. Jadi berarti secara medis ada kegiatan seperti itu ya, Dok? Ada, itu sah secara hukum. Ya? Nah, tetapi dengan catatan memang si janinnya sudah meninggal di dalam ya. Karena kan ada berapa opsi ya, Dok ya. Kan bisa juga dilakukan opsi sesar ya, Dok. Nah, ataupun mengeluarkan secara dipotong tadi ya, Dok ya. Berarti yang berbahaya adalah janin yang apa ya kita bilangnya, dibunuh deh. Dibunuh. Karena kan ini sudah punya nyawa kita bilang ya. Dibunuh dengan cara keji dan orang tuanya sendiri. Nah, jadi kalau hal-hal seperti ini, sarannya dokter agar ya kita bisa mungkin mengurangi terjadinya aborsi yang ilegal ini gimana, Dok? Pendidikan seks ya. Jangan dibikin tabu. Kalau dibikin tabu itu nggak boleh anak membicarakan seks. Itu dia akan mencari jawabannya di luar. Begini, begini. Terjadilah kehamilan di luar nikah. Jadi sebaiknya dia terangkan sama siapa dia bicara. Kalau dia anak perempuan, sama ibunya, sama perempuan.
Nah, kalau laki-laki, dia sama laki-laki ayahnya seperti itu. Jadi dia, oh begini, dari sini aku datang. Ya udah, aku udah tahu. Itulah pendidikan pertama di dalam rumah tangga. Baru nanti di sekolah. Di sekolah aja jangan gurunya, ngomong gitu, salah gurunya. Oh ya, nanti ada kelas khusus ya, kita terangkan ini, begini, bagaimana proses terbentuknya embrio, misalnya. Udah, aman tuh anak muridnya. Tapi nggak bisa kita pungkiri ya dok ya, Iya. di Indonesia itu hal-hal yang berbau seks itu kan masih sesuatu yang sangat tabu. Iya. Apalagi kalau kita bahasnya secara mengedukasi. Ya. Jadi orang kadang-kadang salah menangkap ya dok ya. Nah jadi kesimpulannya kan aborsi ini adalah bisa dilakukan Bisa. secara legal Iya. asalkan memang janinnya ini Ada bermasalah. indikasi ya, ada indikasinya. Ya, ada bermasalah ataupun nanti si janin ini lahir, maaf katanya bisa idiot. Ya, satu Ataupun ada kelainan lain ya dok ya, bisa membuat nyawa ibu melayang. berbahaya. Ya, karena kehamilan dia. Oke. Jadi boleh nggak hamil lagi dok ke depannya setelah digugurkan? Boleh dengan syarat harus hamil pertama diawasi terus oleh dokternya, terus sampai melahirkan. Boleh. Berarti harus dicek rahimnya kuat Ya. nggak ya? Nah, dok ya? satu, tekanan darah si ibu ini cocok nggak? Oh bu, tekanan darah ibu udah normal, nggak apa-apa lah ibu hamil lagi. Oh bu, ini naik bu tekanan darah, janganlah, tunda aja dulu bu. Nah itu seperti itu konsultasi dengan dokternya. Ya, itu baru tekanan darah dok ya, Iya. belum lagi tekanan keuangan ya. Jadi tekanan darah ini tinggi pada ibu hamil, langsung mati dia. Ya, jadi sebenarnya dok, kenapa ya maaf katanya di masyarakat menengah ke bawah anak-anaknya lebih banyak dibandingkan menengah ke atas nih? Dok? Ya, jadi masih memegang suatu mitos bahwa banyak anak banyak rezeki. Bukan itu sebenarnya banyak anak. Jadi itu sebenarnya tidak ada patokan ya. Nggak ada patokan. Itu hanya mitos ya dok ya. Jadi pendidikan pada keluarga yang ingin punya anak, didiklah seperti itu. Beri pengetahuan bahwa bukannya anak yang banyak, malah bikin sakit ibu nanti. Melahirkan terus, ibu yang lama-lama sakit. Salah satunya ada sakitnya yang tidak bisa ditangani adalah kroposnya tulang. Ibu hamil tuh banyak kalsiumnya diambil si bayi. Melalui darah, lama-lama ibunya keropos. Seperti itu. Berarti harus diberikan asupan misalnya vitamin D, Benar. dok ya, untuk suplemen supaya ibu hamil ya. Nah, satu lagi masih memelihara mitos yang lama-lama kata neneknya kalau ibu hamil jangan makan ikan nanti amis anaknya. Apa hubungannya rahim sama lambung? Jauh kali itu. Oke, baik. Oke, dok, thank you. Ya, sama-sama, Pak. Kali ini kita bahas masalah aborsi ya. Semoga di masyarakat tidak ada lagi lah tindakan-tindakan aborsi. Ya, kalau berani berbuat, ya harus berani bertanggung jawab. Iya. Benar ya dok ya? Ada pila itu penjara itu. Oke, thank you dok. Sama-sama.